urusan sengketa itu saya selalu menyampaikan non litigasi. Jangan sampai ada di pengadilan dulu. Sesuai arahan dari pemerintah, sesuai dengan UPA tahun 1960 dan juga diperbarui lagi di undang-undang, agak lupa saya, PP 2497 kalau tidak salah itu memang untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum itu harus bersertifikat. Seperti itu Mbak Eva. Kadang kan mereka tergiur dan sebagainya dan percaya sama yang namanya mafia tanah itu. Jadi saran saya mending kalau memang tidak mengerti bertanya, minimal lah ke kepala desa, minimal ke mungkin ada tokoh masyarakat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, untuk episode kali ini kita mau membahas soal sertifikat dan kekuatan hukum, kupas tuntas legalitas kepemilikan lahan. Dan permasalahan legalitas ini di Provinsi Jawa Timur ini menjadi salah satu isu strategis yang mempengaruhi stabilitas sosial. Misalnya seperti ini, berbagai persoalan ini muncul gitu loh. Mungkin kita sering banget ya mendengarkan ada sengketa batas, terus sertifikat ganda, terus juga ada mafia tanah. Wah ini ya. Jadi banyak sekali persoalan yang muncul terkait dengan legalitas kepemilikan lahan. Dan tentunya di episode kali ini kita sudah hadirkan, beliau merupakan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 3, yakni membawai daerah Pasuruan Probolinggo dari fraksi Demokrat. Kita sapa dulu, beliau adalah Mas Naufal Al-Ghifari SHMKN. Bagaimana kabarnya Mas? Baik Mbak Eva. Ya ini benar ya, saya sebutnya Mas aja ya, Mas kayaknya aja. lebih friendly. Lebih gitu. senang dipanggil Mas saya. Mas Naufal ya. Ya. Tapi kadang kalau misalnya panjenengan terjun ke dapil ataupun lagi ada kegiatan bersama masyarakat, biasanya mereka ada sebutan khusus nggak sih Mas? Kebanyakan panggil Mas sih. Mas. Dan saya bikin harus pakai panggil Mas. Harus pakai. Kalau ada yang manggil Bapak, sudah Mas saja. Lebih ya tadi lebih friendly, lebih dekat sama masyarakat, lebih gampang akrab lah. Gampang akrab. Ya, gitu seperti ya. itu Mbak Eva. Mas Naufal, ini kan menurut informasi yang saya dapat, panjenengan ini juga sekaligus ketua DPC Benar. Demokrat Kabupaten Pasuruan. Ya. Ini berarti ada kegiatan selain sebagai legislator begitu ya Mas Naufal ya. Tapi selain itu, di luar itu ada kegiatan yang lain kah Mas? Ya, kalau anggota dewan itu Mbak, harus kreatif. Harus kreatif. Harus kreatif. Karena kalau misal hanya menjadi anggota dewan, kita susah juga. Karena kan konstituen itu atau masyarakat itu kan permintaannya macam-macam. Dan juga tidak bisa semua dirangkul atau melalui program-program menjadi anggota dewan. Nah, di situ memang background saya dulu memang adalah seorang notaris PPAT. Oh, berarti ada korelasi. Ada sama korelasi yang kita bahas ya? Dan juga pengembang juga perumahan. Ya sudah, bisnis kecil-kecilan itu artinya ya kalau sebagai laki-laki itu harus banyak cabang. Maksudnya cabang penghasilan, Mbak ya. Cabang penghasilan. Iya. Adalah itu ya yang di luar sebagai legislator. Iya, benar, Mbak Eva. Panjenengan ini kan saya lihat masih muda banget gitu ya. Itu untuk terjun sebagai legislator ini sudah berapa periode, Mas? Baru periode hari ini. Ini pertama kali. Pertama kali. Iya, berarti benar. sebelumnya itu masih fokus di apa tadi? Bukan fokus sih, memang seorang notaris PPAT. Jadi saya itu notaris PPAT-nya itu tahun 2020 saya memperoleh SK dari Kemenkumham, terus PPAT-nya 2020 juga, tapi akhir tahun itu alhamdulillah tahun 2022 saya terpilih menjadi Ketua Demokrat Kabupaten Pasuruan. 2024-nya alhamdulillah ditakdirkan dipercayai, diberikan amanah oleh masyarakat Pasuruan Probolinggo menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal dilantiknya 31 Agustus 2024. Nah, seperti itu. Luar biasa. Ini percobaan pertama langsung gitu ya, langsung dapat kepercayaan masyarakat gitu ya. Artinya semangatnya itu Mbak, saya merasa kok
anak muda ini jarang diberikan ruang, jarang diberikan kepercayaan di politik, apalagi di legislatif. Nah, saya cobalah anak muda sebagai ya bisa dibilang perwakilan anak muda yang ada di legislatif. Nah, seperti itu. Ya beberapa kali ngobrol memang kalau untuk seorang dewan yang masih muda itu memang masih sedikit ya, bisa dihitung jari gitu loh. Minoritas. Minoritas, Iya, betul. minoritas. Nah, seperti itu. Oke, Mas Naufal. Ini kita mau membahas soal sengketa lahan ya. Oke. Pertama ya, ini apa sih penyebab utamanya bisa terjadi sengketa lahan di Provinsi Jawa Timur, Mas? Sengketa lahan itu kan pastinya manusia sama manusia, atau ya manusia. Konflik. Manusia bentuknya ada hak milik, ada juga sama punya aset pemerintah atau aset negara, ada juga sama perusahaan. Ya. Ada perusahaan. Nah, situ memang banyak sekali. Kita paling mudah urusan sengketa itu saya selalu menyampaikan non litigasi. Jangan sampai ada di pengadilan dulu. Kita kan bisa yang namanya ngomong lah, kita sharing musyawarah rembukan seperti apa. Biasanya di tingkat desa dulu. Nah, kalau misal di tingkat desa tidak bisa, biasanya ke notaris. Kita ngasih pemahaman secara normatif saja dulu, secara normatif begini aturannya. Terus kalau tidak bisa lagi, kita arahkan ke kiai, Mbak. Oh, iya, gitu iya. Jadi kalau di Pasuruan itu kan adatnya itu wis ke kiai dulu. Nah, seperti itu. Terus setelah itu tidak bisa, ya sudah ke BPN. Supaya tidak bisa langsung ke pengadilan. Tetapi cara-cara itu alhamdulillah banyak yang tidak di pengadilan. Seperti itu, Mbak Eva. Iya. Ini untuk faktornya ada terjadi sengketa lahan itu. Apa saja kemudian yang terjadi? Apakah ada misalnya ada ketidaksinkronan data misalnya? Jadi gini, yang paling kebanyakan karena belum bersertifikat. Belum bersertifikat. Masih yang bahasanya petok, yang masih bahasanya letter C. Itu ya. Akhirnya kan sesuai arahan dari pemerintah, sesuai dengan UPA tahun 1960 dan juga diperbarui lagi di undang-undang, agak lupa saya, PP 2497 kalau tidak salah itu, memang untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum itu harus bersertifikat. Seperti itu, Mbak Eva. Kalau sudah tersertifikat, kita sudah dimuktahirkan, data itu sudah ada di BPN. Nah, seperti itu. Tetapi ya memang ada lagi problem-problem yang terkait sama sertifikat ganda dan sebagainya. Ya, itu tadi yang saya sebutkan. Iya, sertifikat ganda. Tetapi ya BPN sekarang sudah mulai berbenah sampai akhirnya sekarang kan sertifikatnya elektronik. Nah, itu salah satu evaluasi jawaban tantangan dari sertifikat ganda tersebut. Nah, berarti itu datanya lebih valid. Insya Allah lebih valid. Ada di satu bank dan bisa data gitu ya. Bisa diakses. Artinya bisa diakses itu sekarang kan sudah ada aplikasi-aplikasi dari BPN terkait misal tanah-tanah ya tidak secara spesifik sih, secara umum saja kita misal Mbak Eva punya rumah atau tanah, bisa dicek Mbak di aplikasi itu, bisa dicek, oh ternyata tanahku belum bersertifikat benar. Oh, tanahku tumpang tindih. Nah, tapi kalau misal tanahku tumpang tindih, nah cara merubahnya harus langsung ke BPN, kantor pertanahan setempat. Seperti itu, Mbak Eva. Tadi kan sempat dibahas soal aset juga ya, Mas Naufal ya. Beberapa kali saya ngobrol dengan Dewan, apalagi yang komisinya C begitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara aset, itu kan salah satu sumber PAD juga sebetulnya. Karena di Provinsi Jawa Timur itu kan banyak sekali aset-aset. Sangat banyak dan strategis. Sangat strategis kalau kita bicara ya Mas Naufal. Tapi pada nyatanya ada beberapa kondisi, salah satunya adalah legalitas. Mas Naufal. Ini bagaimana Mas? Kalau terkait legalitas, insya Allah clear sih, clear. Tetapi banyak aset itu yang terbengkalai. Nah, juga ada aset itu ditempati sama yang tidak punya akad atau perjanjian sebelumnya. Disalahgunakan lah, Mbak, seperti itu. Nah, ini sekarang kita sedang memverifikasi terkait aset-aset provinsi karena dengan keadaan keuangan sekarang yang tadi bisa disampaikan itu juga bisa menjadikan pemasukan. Nah, kita harus kreatif. Kita kerjasamakan seperti apa atau kerjasama sama swasta terkait sama aset itu ketimbang namanya disalahgunakan dengan
oknum atau sebagainya Mm-mm. atau terbengkalai. Nah, itu nanti fokus kita di 2026, Mbak Eva. 2026 gitu. Berarti ada sinergi dari Komisi C, Si Komisi A, A, terus BPKAD, bener. seperti itu Sebagai ya. mitra kerjanya apa namanya? Komisi C. Nah, Mm-mm. seperti itu. Berarti ini masih proses ya Mas ya? Masih proses, tapi sudah Mm-mm. dalam pembahasan. Mm-mm. Seperti itu. Sudah ada Mbak Eva. pembahasan Iya. ya. Oke, ini kalau untuk tadi kan bisa dikatakan banyak sekali terjadi sertifikat ganda. Untuk Provinsi Jawa Timur itu masihkah menjamur, Mas Nova? Kalau saya sudah lama nggak mendengar ya yang sertifikat ganda itu saya fokus lah di wilayah saya itu sudah hampir seberapa tahun ini saya tidak mendengar. Cuma banyak bukan arti banyak tumpang tindih karena masalah dulu mungkin Mbak Eva pernah mendengar Prona ya atau PTSL. PTSL? Sertifikat gratis. Bahasa masyarakat itu sertifikat gratis atau sertifikat keseluruhan gitu lah yang punya programnya BPN. Itu banyak yang ada kesalahan terkait luas, ada tumpang tindih data dan sebagainya. Itu alhamdulillah sudah bisa diselesaikan sama BPN dan juga BPN selalu berbenah karena itu kan salah satu sumber kesalahan itu adalah petugas ukur. Akhirnya BPN itu merangkul pihak ketiga yang ngukur. Nah, sekarang sudah mulai canggih pakai drone dan sebagainya. Nah, itu salah satu evaluasi dari kepala kantor pertanahan di kota kabupaten masing-masing. Seperti itu, Mbak Eva. Apalagi kan sudah sudah menggandeng digitalisasi. Jadi datanya lebih valid, lebih konkret, lebih transparan juga. Sekarang kan sertifikat 1 lembar. 1 lembar, tetapi orang-orang itu malah kebingungan. Mas Novel ini benar ya sertifikat kok 1 lembar kok tidak meyakinkan. Nah, seperti itu. Banyak yang seperti itu. Masih banyak yang seperti itu. Masih banyak yang meragukan. Berarti maksudnya masyarakat itu sebetulnya masih belum menerima hal yang simpel seperti itu. Ya. Padahal itu BPN itu buat simpel itu yang pertama memang memudahkan untuk penyimpanan. Yang kedua terkait pendataan. Nah, seperti itu, Mbak Eva. Ketika mungkin ini kan kalau bicara soal lahan, sertifikat itu kan mungkin kita harus komunikasi dengan banyak masyarakat, lini masyarakat ya, mulai dari mungkin seperti anak-anak muda itu kan agak open mind gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang sepuh dan lain sebagainya itu butuh effort gitu nggak sih Mas? Menjelaskan ini lo sudah bisa digitalisasi, nanti kalau misalnya ada kendala bisa langsung diurus di sini. Kayak begitu tuh masih sering banget nggak sih? Sering, Mbak Eva. Jadi penjelasannya itu kita tidak bisa 1 kali, bisa sampai 3 kali berulang-ulang. Nah, tentunya juga saya itu paling senang kalau didampingi sama anaknya biasanya. Yang sudah lebih open. Iya, jadi mungkin kan bahasa kita sama bahasa mohon maaf ya, yang senior atau yang sepuh itu kan berbeda. Tetapi mungkin dengan menjelaskan ke anaknya lebih bisa menangkap lah dan bisa menjelaskan dengan cara komunikasinya sudah terbiasa sama orang tua dan anak. Kalau sudah sama orang tuanya kita nggak bisa 1 2 kali, bisa 3 sampai 4 kali, Mbak Eva. Komunikasinya harus intens. Iya, benar. Berarti di dapilnya panjenengan masih ada hal seperti itu ya? Masih ada. Ini kan karena kita bicara sertifikat atau legalitas pertanahan ya. Bisa dong Mas kasih tips gitu kan. Ini kan kesempatan yang luar biasa bisa ketemu langsung sama notaris gitu kan. Ketika kita misalnya pengen gitu ya. Ketika ya kita menggali tips juga gitu loh. Misalnya saya mau membeli tanah misalnya. Itu tuh apa sih selain kemudian legalitasnya? Kadang kan kita belum tahu ya bedanya SHM, terus apalagi HGB, petok, letter C kayak gitu. Apa sih yang kemudian harus kita perhatikan di situ, Mas? Jadi gini, yang namanya tanah itu kan ada berbagai macam. Ada dari petok, ada dari SHM itu sertifikat milik, dan ada juga yang namanya sertifikat hak guna bangunan. Nah, sertifikat hak guna bangunan seperti perumahan ini, mungkin dulu rumah ini beli ke pengembang PT, biasanya keluarnya HGB. HGB itu kan ada jangka waktunya. Kalau SHM tidak ada. Nah, sebelum jadi sebelum jadi SHM, sebelum jadi SHGB itu kan awalnya dari letter C dulu yang ada di desa atau di kelurahan. Nah, di situ misal Mbak Eva beli tanah itu masih bentuknya letter C. Nah, itu harus urus ke desa dulu, melalui desa, Mbak.
Melalui desa, terus melalui desa PPAT, yang buat PPAT atau notaris lah, biasa umumnya seperti itu. Yang namanya akta jual beli ya beli, begitu persyaratan ada pajak penjual, ada pajak pembeli, sudah baru ditingkatkan ke SHM. Nah, yang berwenang untuk mengeluarkan SHM itu adalah BPN, Mbak. Badan Pertanahan Nasional. Dari situ sudah ekonomis, Mbak. Nah, SHM itu kan nilainya ekonomis. Bisa Mbak sekolahkan, bisa Mbak pondokkan, bisa bisa Mbak kuliahkan, tergantung kebutuhan banknya seperti apa kan seperti itu. Seperti itu. Tapi juga aman Mbak, karena kita khawatir kalau masih letter C atau petok namanya, itu kan masih belum terdata di BPN atau pemerintah lah. BPN itu kan kepanjangan dari pemerintah kan yang berwenang di urusan pertanahan ini seperti itu. Kalau letter C atau petok itu kan belum terdaftar, Mbak, di pemerintah. Berarti ini perlu diperhatikan oleh masyarakat juga. Benar. Sekarang itu kan masih banget di media sosial itu, mulai dari perdagangan tanah, rumah dan sebagainya, itu ada informasi sertifikat letter C gitu ya. Ini harus diperhatikan oleh masyarakat. Mungkin lebih amannya itu mencari yang SHM. Harus SHM. Bukan bukan seperti itu. Bukan seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya semua aman ya. Seperti semuanya aman. Kita bisa beli petok boleh, letter C boleh, SHM boleh. Tapi masih ada proses. Ada proses. Nah, prosesnya itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya letter C itu prosesnya lebih panjang untuk menjadi SHM. Tapi sekarang ini belinya itu secara aman dulu. Kalau saran saya, bukan saya sebagai notaris PPAT, bukan ya. Lebih baik beli tanah itu melalui notaris PPAT. Karena apa? Notaris PPAT akan melihat, oh iya ini letter C-nya benar. Akhirnya nanti notaris dan PPAT itu akan ke desa ngecek di kerawangan tanah atau riwayat tanah. Oh benar, ini saya minta persyaratan ini. Akhirnya kalau sudah lengkap baru notaris PPAT itu bikin yang namanya akta jual beli, Mbak. Nah seperti itu. Yang banyak kejadian ini malah oknum tidak melalui notaris PPAT, melalui makelar dan sebagainya, melalui siapapun itu, pihak ketiga yang tidak dipertanggungjawabkan. Dan juga misal transaksi, oke lah ada pengembang di sini ya, ada pengembang. Nah, Mbaknya kalau bisa transaksinya itu di depan notaris PPAT, jangan di depan pengembang seperti ini. Karena apa? Kalau notaris PPAT akan menjamin ketika transaksi jual beli, bikin akte dan sebagainya, berarti clear and clean, sudah persyaratan sudah lengkap dan posisi sertifikat petok dan sebagainya sudah aman. Karena notaris PPAT tidak mungkin bikin akte jual beli kalau itu persyaratannya atau belum clear and clean kan seperti itu. Lebih amannya seperti itu ya. Harus mengikut sertakan notaris. Tapi kan PPAT. Mindset masyarakat itu ke notaris itu notaris mahal dan sebagainya. Padahal Mbak ya, kalau sudah, mohon maaf, kalau sudah aman, harga tanah ini kan semakin tinggi ketimbang tidak aman, pengen hemat tapi akhirnya, mohon maaf, semoga enggak sih, ada kejadian lah. Nah, itu yang kita tidak mau. Nah, seperti itu, Mbak Eva. Salah satu kejadiannya mungkin seperti ini ya, mungkin ketika kita merasa kalau punya tanah gitu ya, Mas Noval. Terus kemudian kita dapat info lah tanahnya ini sudah atas nama orang lain. Seperti itu kah permasalahannya? Banyak, Mbak. Jadi misal contoh begini, pengembang itu menawarkan tanah. Padahal hanya menawarkan, belum clear sama pemilik tanah sebelumnya. Nah, percayalah ke pengembang, sudah bayar, pengembangnya hilang, kabur. Jadi banyak seperti itu juga. Misal banyak juga terjadi pengembang menjual tanah. Ternyata tanahnya itu, mohon maaf, lahan basah. Bukan lahan basah ya, Mbak ya. Maksudnya secara tata ruang itu lahan basah. Akhirnya kan tidak bisa keluar SHGB dan bisa pecah. Nah, akhirnya Mbak Eva tidak bisa punya surat. Artinya sekali lagi saya menyarankan untuk pembelian tanah itu harus di hadapan notaris dan PPAT. Karena itu pertanggungjawabannya. Sekali lagi, notaris PPAT itu kan perwakilan pemerintah di hukum perdata. Perdata. Seperti itu. Jadi kita harapkan kalau misalnya memang harus kita pengen beli tanah, memang
harusnya mengikut sertakan notaris PPAT biar aman ke depannya gitu ya. Jangan berpikir harus ngeluarin Iya. duit sebenarnya Jadi kan lihat jangka panjangnya itu loh. lihat Ya. resiko ke depannya, Pak, seperti itu. Iya, yang penting aman dulu gitu loh. Ya, Mas, ini kan kita juga bicara soal mafia tanah ya. Di Jawa Timur ini masih ada. Banyak, Mbak. Masih banyak. Di Surabaya ini kan juga banyak, di daerah-daerah. Jadi kan kasihan yang mohon maaf gitu, Mbak ya, yang SDM masih rendah itu. Kadang kan mereka tergiur dan sebagainya dan percaya sama yang namanya mafia tanah itu. Jadi saran saya mending kalau memang tidak mengerti bertanya, minimal lah ke kepala desa, minimal ke mungkin ada tokoh masyarakat di situ. Jadi jangan langsung percaya sama orang yang baru dikenal, seperti itu aja, Mbak Eva. Kan kadang orang itu tergiur, misal ini loh ada tawaran mahal, ini loh tapi saya pinjam sertifikatnya, nanti difoto disebarluaskan dan sebagainya, ada yang minat, sudah. Jadi menjadi korban akhirnya. Jadi seperti korban. Itu, Mbak Eva. Ketika banyak mafia tanah, terus juga ada banyak hal terjadi konfliknya di Provinsi Jawa Timur. Untuk Komisi A sendiri mungkin dari penguatan regulasi atau pengawasan itu apa yang kemudian dilakukan? Jadi kalau kita bicara kewenangan, Mbak ya, sebenarnya bicara kewenangan terkait sama mengeksekusi, artinya untuk itu tidak bisa, Mbak. Kita hanya memberikan arahan saja. Nah, memang ada beberapa audiensi dari surat yang masuk ke kita terkait sama sengketa tanah. Itu ada, kita hanya ngasih arahan inilah alurnya seperti ini, nanti solusinya seperti ini. Jadi kita tidak bisa yang menyelesaikan, Mbak, arahan saja. Nah, seperti karena ada domain-domain masing-masing seperti itu. Yeah. Ketika panjenengan mungkin datang ke dapilnya atau dalam kunjungan dapil atau kunjungan reses dan lain sebagainya, ketika ada yang yang curhat begitu soal pertanahan dan lain sebagainya, itu panjenengan juga hanya memberikan solusi, memberikan sosialisasi kepada mereka saja. Iya, memberikan arahan. Contoh misal ini yang kemarin itu terkait tanah Egendom. Tanah Egendom itu tanah hak barat. Tanah Belanda yang belum dikonversi, belum diganti rugi ke tanah hak hak nasional lah, hak Indonesia seperti itu. Itu kan ada cara-cara. Nah, saya menyampaikan, ini Mas Noval, masjid ini masih hak Egendom. Akhirnya kan tidak bisa masuk program dari dinas maupun dari dewan. Ya diurus dulu, Pak, caranya seperti ini, prosedurnya seperti ini, sehingga bisa muncul yang namanya akte ikrar wakaf nanti, seperti itu, Mbak Eva. Nah, jadi memang lagi tupoksi dan domain atau kewenangannya kita terbatas. Terbatas ya, memang mungkin untuk diarahkan itu saja ya, Mas Noval. Benar. Mas Noval monggo disekecakan kopinya spesial. Kalau saya hanya air putih ya kan. Mas Noval, ini ketika Mas Noval ini kemudian memutuskan untuk terjun sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, itu paling besar mendapatkan dukungan itu dari siapa? Dari keluarga kah? Dari masyarakat kah? Atau? Yang pasti semua sih, Mbak. Artinya yang pasti awal kan pasti keluarga dulu. Keluarga dulu. Nah, yang kedua yang pastinya kita kan melihat mana yang bisa kita masuk atau sederhananya berkampanye. Nah, seperti itu. Jadi saya keliling selama hampir 1 tahun, Mbak. Iya, kira-kira 1 tahun kita melihat dari masyarakat itu tanggapannya ke saya itu seperti apa. Yang paling banyak itu tanggapannya itu sinis semua. Bukan sinis ke saya, tapi mungkin traumatik sama dewan-dewan yang dulu DPR. Nah, contoh misal saya turun, apa Mas Noval nanti kalau sudah jadi yo lali, paling turunnya 4 tahun sekali ketika mau kampanye. Nah, seperti itu ya, saya jawab guyon, saya bercanda juga. Nah, Ibu Bapak kan jenengan saya kan belum pernah jadi, kok bisa menyampaikan seperti itu. Ya pasti paling Mas Noval sama seperti dewan-dewan yang lain. Nah, artinya traumatik itu ada mungkin. Saya melihat tidak semua anggota dewan, tapi
ya mereka yang trauma saja sih. Iya. Saya meyakini semua anggota dewan tidak seperti itu. Itu minoritas saja sih, minoritas Oknum lah saja. kita katakan ya. Oknum benar. Dan pasti Mbak sanksi sosialnya kalau 4 tahun sekali atau ya lali dan sebagainya pasti tidak jadi lagi. Kan seperti itu Oke. sanksinya kan. Mm-mm. Tidak dipercaya sama masyarakat lagi. Oke, ya kita harapkan panjenengan menjadi wakil rakyat yang amanah sesuai apa yang mereka Amin, harapkan, amin. gitu ya, Iya, Mas Novel ya. seperti itu. Oke, Mas Novel, ketika tadi saya sebutkan ada permasalahan, misalnya ketika kita punya tanah, tiba-tiba kok jadi namanya orang lain, itu bisa kita perjuangkan nggak sih, Mas? Maksudnya karena sertifikat ini kan bukti kuat gitu kan. Ketika sudah ada sertifikat kok namanya orang lain, padahal itu tanah kita misalnya. Itu bagaimana cara kita biar bisa kayak berjuang gitu loh, ngerebut lagi. Kalau seperti itu sudah ranahnya pengadilan, Mbak. Oh, ke pengadilan. Ke pengadilan. Tetapi kan yang namanya sudah ranah pengadilan, kita kan harus menunjukkan bukti-bukti yang kuat kalau ini adalah sertifikat saya. Bisa dicek riwayat tanahnya di desa atau di BPPN. Kok bisa atas nama orang lain? Nah, seperti itu. Entah itu ada yang jual atau ada yang merubah atau ada oknum di BPN dan sebagainya, itu kan bisa kelihatan dan harus ke pengadilan, Mbak, seperti Harus itu. ke pengadilan. Memang ada yang dulu mungkin siapa ya artis saya lupa itu yang dijual pembantunya saya lupa. Iya betul, saya ingat. Nah, itu kan ada cerita. Nirina Zubir. Itu kan ada cerita, ternyata dipalsukan tanda tangannya ibu apa bapak ya, ibunya orang tuanya dipalsukan sama pembantunya karena mereka sangat yakin dipercaya sertifikat ini dititipkan ke pembantunya. Ternyata disalahgunakan kan, ditembak dan sebagainya. Mungkin karena sudah tua, Nirina Zubir mungkin dipalsukan atau apa, atau ditipu atau gimana, mungkin seperti itu. Tapi kan alhamdulillah kan pernah balik ke Nirina Zubir. Nah itu kan pembuktiannya kalau memang itu benar ada penyalahgunaan atau yang ada yang namanya penipuan atau istilah hukumnya di pidana itu. Ya mungkin penggelapan. Seperti itu. Ini sama halnya yang terjadi di Surabaya atau mana itu ya. Jadi ada orang tua sepasang suami istri tapi sudah sepuh begitu, punya kos-kosan, kemudian yang ngekos itu menyalahgunakan sertifikat dengan kayaknya ngasih surat, terus beliaunya itu kan karena sudah sepuh jadi kurang tahu gitu loh, akhirnya nama tanahnya itu dibalik nama, betul. Nah, seperti itu. Ini kasusnya hampir sama. Jadi kan sekali lagi, Mbak, yang namanya di pengadilan itu kan ada pembuktian, ada saksi, terus ada yang saya lupa ada 5 alat bukti itu. Nah itu kan harus mencakup dulu semua. Akhirnya itu kan bisa berperkara di pengadilan. Nah di situ memang harus seperti itu, Mbak. Case seperti itu harus berperkara di pengadilan yang harus menyelesaikan seperti itu kan. Karena itu sudah mencakup pidana, Mbak. Pidana penipuan, penggelapan dan sebagainya. Ketika kita bicara sertifikat ini, bagaimana sih kita menilai ataupun indikator ya Mas ya, indikator bahwa sebuah sertifikat ini terbit secara benar dan juga aman secara hukum. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang awam ini melihat itu? Pastinya proses sih, Mbak. Ada proses yang kita lalui, Sebenarnya kan gini, masyarakat itu bisa memproses sendiri ke BPN. Itu bisa, tetapi kebanyakan pasrah ke notaris PPAT karena malas warawiri dan sebagainya. Lebih simpel gitu. Iya. Nah, yang perlu diketahui, notaris PPAT itu memang kewenangannya itu hanya bikin akte, Mbak. Akte jual beli, akte hibah, akte perjanjian. Kalau misal proses sertifikat itu bisa orangnya sendiri. Tetapi ya selama saya jadi notaris PPAT waktu 2001-2024 dipasrahkan ke kita. Nyampe intinya Mas Novel terima jadi sertifikat. Nah, seperti itu, Mbak Eva. Mungkin ini ada beberapa poin nih Mas Novel ya. Mungkin yang bisa Mas Novel simpulkan apa yang harus kita lakukan agar hal-hal seperti ini, misalnya dari mungkin ada sertifikat ganda, terus tadi biar tidak terjadi adanya
balik nama Balik itu nama. tadi yang tanpa kita ketahui. Apa yang poin-poinnya yang harus kita perhatikan, Mas? Jadi yang pastinya cermat dulu, Mbak, ya, cermat. Mm-mm. Jadi misal ketika membeli lahan atau membeli tanah atau membeli rumah atau menyewa ruko dan sebagainya, kan juga banyak sih, Mbak, sewa ruko dan sebagainya itu. Kalau kurang mengerti, kurang paham, itu lebih baik bertanya. Nah, di situ kan di BPN itu kan juga ada ruang diskusi, ruang tanya lah, ruang bertanya. Di notaris pun boleh, Pak, bertanya seperti itu. Jadi kan konsultasi itu gratis, tetapi kan kadang yang bersangkutan males gitu loh, wes terima beres dan sebagainya, mas datang. Tetapi padahal yang namanya preventif terkait sama pertanahan ini juga penting juga, Mbak. Nah, seperti itu. Kalau untuk datang itu kan mungkin ada yang males, ada yang mungkin banyak kegiatan, kemudian tidak ada waktu untuk datang. Ini untuk mempermudah hal itu ada giat begitu dari Komisi A atau dari provinsi mempermudah itu? Jadi kalau mempermudah semua itu mudah, Pak, ya, mudah. Sekarang itu ada call center semua, ada call center. Tetapi memang BPN itu karena ini urusan sensitif ya, urusan sertifikat legalitas itu biasanya disuruh datang, Mbak, ke BPN. Nah, seperti itu. Lagi-lagi kalau kita memang masalah pertanahan itu memang terbatas sama kewenangan, kecuali aset, Mbak, ya. Aset yang memang kita kan bersinergi sama mitra kerja kita masing-masing. Nah, seperti itu, Mbak Eva. Oke, jadi ada beberapa kesimpulan nih yang saya ini. Kalau misalnya memang masyarakat ini ingin menghindari semua permasalahan itu, yang pertama, yang utama adalah memastikan untuk mengikut sertakan notaris PPAT dalam berbagai jual beli tanah, rumah dan lain sebagainya, harus mengikut sertakan itu. Ataupun kalau misalnya bingung, itu bisa langsung datang ke BPN. Ya, gitu benar. ya. Atau misalnya kalau panjenengan berkunjung ke dapil atau masyarakat masih bingung, bisa langsung konsultasi panjenengan. Terbuka ya. Sampai saat ini masih banyak yang berkonsultasi, pasti, Mbak. Jadi mereka mau beli tanah ini mesti tanya dulu ke saya. Ya, bisa dong ya, nanti saya tanya langsung. Boleh. Meskipun bukan masyarakat dapilnya, Mas Naufal. Aman. Semua kan bisa dilalui lewat telepon, lewat WA, waduh bisa. Video call juga bisa. Video call, jangan ya. Video call kayaknya sibuk banget, nggak mungkin kalau keangkat gitu ya. Orang kita chat aja kayaknya belum tentu kebalas, kayaknya. Kebalasnya nanti 30 menit yang lalu, 30 menit lagi. Gitu. Aduh, susah banget ngubungin Dewan emang. Iya. Soalnya memang selain sebagai Dewan juga ada kegiatan lain. Jadi ada kegiatan lain. Kadang yang WA itu langsung 10 gitu loh, Mbak. Jadi ketindas di bawah gitu. Tapi ya biasanya kalau sudah di rumah mau tidur, kita buka HP dulu, dibalas satu-satu, Mbak. Seperti itu. Meskipun agak lama, minimal ada niat lah. Seperti itu. Yang penting kebalas aja. Iya. Dan juga yang penting juga bisa memberikan solusi juga. Karena memang masyarakat itu kan kalau ngobrol sama Dewan itu kan membawa keluhan. Mas Naufal ya. Oke. Mas Naufal, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Mbak Eva, terima kasih banyak. Bisa ngobrol lagi. Senang banget bisa ngobrol sama dewan-dewan yang muda biasanya ya. Alhamdulillah. Karena mungkin kita bisa sharing banyak hal di next episode nih, Mas Naufal. Oke. Sebagai kesimpulan ya, bahwasanya memang kalau untuk legalitas itu kan sangat penting untuk kepemilikan tanah dan sebagainya. Kita harus memastikan dari mulai proses pembelian sampai juga harus memikirkan legalitasnya dengan mengikut sertakan notaris PPAT. Itu yang paling penting. Dan kalau misalnya masyarakat masih bingung nih, itu bisa langsung datang ke BPN atau berkoordinasi langsung atau ngobrol langsung bersama Dewan seperti yang di samping saya ini gitu. Senang banget hari ini kita sudah ngobrol soal sertifikat dan kekuatan hukum, kupas tuntas legalitas kepemilikan lahan bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 3 membawai wilayah Pasuruan Probolinggo dari fraksi Demokrat. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.